Tri mau nanya nih, kan sebagai womanpreneur ya Bu, tantangan terbesarnya tuh apa sih Bu? Kalau yang saya rasakan tantangan terbesar itu adalah di sumber daya manusia. Kita tuh saat ini banyak sebenarnya sumber daya manusia, apalagi yang usia-usia produktif. Tapi bagaimana untuk bisa membuat mereka tuh benar-benar kontributif dan punya positive thinking, itu yang sangat sulit. Oke, nah itu kan lebih ke tantangan eksternal ya Bu. Kalau tantangan internalnya Ibu sebagai apa ya, sebagai orang tua, Ibu kan punya anak juga ya gitu, punya keluarga yang harus diurus, punya bisnis juga yang harus diurus. Nah tantangan internalnya tuh apa sih Bu dari buat Ibu sendiri gitu? Kalau saya lebih tantangannya lebih banyaknya tuh bagaimana kita mengatur waktu ya, membagi waktu antara untuk keluarga sama untuk bisnis. Karena bagaimanapun juga kita kan nggak mungkin ya 100% kita waktu kita untuk bisnis, keluarga jadi nggak keurus. Itu tuh kan sangat berdampak sangat tidak baik nantinya gitu kan. Bagaimanapun juga kita sebagai wanita, kita kan harus tetap melayani keluarga ya, dalam arti yang simpel-simpel aja kayak menyediakan makanan buat mereka, terus bagaimana juga kita memperhatikan suami dan anak-anak kita, itu kan kita harus pintar-pintar membagi waktu. Nah sebagai womanpreneur, Bu Tri merasakan nggak sih bahwa kita tuh butuh support sistem lah istilahnya. Nah, menurut Ibu sekarang support system yang penting itu dari siapa sih Bu? Gitu. Pastinya dari keluarga ya, karena kan bagaimana juga kita sehari-harinya tuh kan kita dengan keluarga sebenarnya gitu kan. Nah bagaimana kalau keluarga sangat tidak support, itu kan pasti akan mengganggu bagaimana kita menjalankan bisnis. Menurut Caroline sebagai womanpreneur itu sebetulnya tantangan yang paling berat tuh apa sih? Kalau untuk wanita yang udah berkeluarga ya pasti alasan dan juga tantangan sekaligus pasti anak dan keluarga gitu. Oke, kenapa tantangan sekaligus alasan, coba jelasin lebih panjang dong dikit gitu. Pasti kan kalau kita udah punya anak, udah punya keluarga, pasti kan kita pengen memberi yang terbaik ya, makanya kita usaha atau misalnya ya bekerja kalau untuk yang bekerja. Tapi tantangannya juga ya karena waktu juga kan kita terbatas. Jadi kadang jugglingnya, terus guilty-nya gitu. Jadi memang alasan kita untuk cari uang, cari pendapatan pasti anak, tapi tantangannya pun ya anak, karena kita harus meninggalkan anak gitu. Plus minus jadinya ya sebenarnya ya. Baiklah, Bu Rina, Bu Lea dan Bu Lala nih, tantangan sebagai woman entrepreneur tuh apa sih yang dirasain nih sama Bu Rina? Percaya diri sama keluarga sih. Percaya diri kenapa tuh Bu? Percaya diri ya bahwa apa ya, sebenarnya nyambung sama yang keluarganya ya, bahwa kita harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sama keluarga. Percaya dirinya ya bahwa kita bisa gitu. Cuman kan dengan berjalannya waktu kadang-kadang kayaknya kurang nih buat keluarga gitu. Padahal kita udah maksimal misalnya, atau buat pekerjaan juga kayaknya pasti ada yang kurang gitu. Padahal sebenarnya bagi orang lain ngelihat udah cukup kok gitu. Cuman kitanya yang berjuang harus merasa kurang gitu. Nah itu kan itunya juga percaya diri ya untuk menghadapi itu, bahwa sebenarnya udah bisa gitu, sebenarnya udah cukup, kalau orang lain lihat itu udah cukup gitu. Cuman percaya dirinya masih yang kayaknya kurang gitu sih. Itu sih perjuangannya itu doang. Kalau Bu Lea ini gimana nih? Tantangan womanpreneur-nya apa nih? Sebagai seorang womanpreneur tantangannya apa? Saya sih diri sendiri. Kenapa tuh Bu? Lebih ke disiplin. Disiplin bagi waktu, bagi keuangan ya. Jadi lebih ke diri sendiri sih, gimana kita ngatur diri sendiri buat akhirnya ngebagi ke keluarga, anak, suami, bahkan buat diri sendiri juga ya. Buat diri sendiri, buat sebagai saya juga kan anak gitu ke orang tua, buat berbagi peran gitu berarti ya. Nah, itu kan perlu disiplin ya. Iya. Itunya masih ya begitulah. Silahkan. Kalau aku sendiri mungkin aku masih jauh banget ya, masih
tergolong baru banget nih untuk menjadi entertain daripada ibu-ibu ini, mungkin udah lebih berpengalaman ya. Cuma mungkin yang jadi kesulitan sama aku mungkin di SDM ya, pertama ya, yang berhubungan sama bisnis aku. Karena bisnis aku kan mungkin di desain dan desain medsos gitu-gitu, jadi emang berhubungan dengan anak muda, sedangkan kadang agak susah juga untuk memanage anak muda zaman sekarang ya. Iya, Gen Z ya, Gen Z. Ngomong itu tapi takut saya. Takut kena cancel. Nah, jadi mungkin itu yang adaptasinya harus lumayan agak PR. Untung aku ada partner juga, jadi mungkin pembagiannya antara itu ya, aku ke klien, dia ke karyawan kayak gitu sih. Dan yang kedua, tantangan tersulitnya juga ya mungkin karena kita berdua yang punya bisnisnya itu cewek, jadi menjadi suatu pemimpin kan nggak mudah ya. Apalagi mungkin aku orangnya kadang nggak enak buat negur juga suka nggak enak dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang paling aku harus belajar banget sekarang. Oh ternyata gini ya, jadi pemimpinnya bukan cuma sekedar asal mimpin nunjuk doang, nyuruh doang, tapi nyuruh minta tolong pun kalau kita nggak punya wibawa, nggak punya karisma juga, mungkin karyawan kita juga nggak akan mau gitu. Jadi gimana cara memimpin itu susah gampang, dan itu yang harus aku pelajari sih. Jadi itu sih dari aku sih, SDM dan kepemimpinan mungkin ya, karena kita cewek susah untuk itu. Tantangan terbesar menurut aku banyak. Yang pertama adalah dari sisi family, keluarga, karena waktunya kan jadi lebih terbatas. Kalau kita sendiri kan mungkin mau ngapain lebih leluasa ya, lebih enjoy. Tapi kalau udah punya pasangan harus izin pulang malam boleh nggak? Atau kalau udah punya anak juga kan mungkin pengen sempat ketemu anak sebelum anak tidur. Terus dari sisi keuangan, womanpreneur bisa juga ya, karena kan misalnya pengen buka ini, pengen buka itu, tapi terkendala dengan seperti yang Bu Tri bilang, modal gitu ya. Jadi kalau dibilang semua kendala sih pasti ada, cuman ya tinggal dilihat aja apakah kendalanya besar atau kecil. Selama kendalanya kecil, dijalanin, kalau kendalanya besar, ditinggalin gitu. Tapi Cari yang lain ya? Cari yang lain, tapi buat saya pribadi, kendala terbesarnya adalah di pasangan. Baiklah. Nah, kalau kendala terbesarnya dari pasangan, support sistemnya dari, maksudnya kita kan selalu butuh support system ya, gitu. Dari mana Novi dapat support system? Untuk menjadi seorang pengusaha itu kan nggak gampang lah ya. Betul. Support systemnya yang pertama dari Tuhan udah pasti. Terus yang kedua juga dari suami. Selama kita bisa pinter-pinter jaga waktu ya, tetap maksudnya sebagai istri nggak lupa ngurus suami, tapi ngurus pekerjaan yang memang sesuai dengan passionnya kita juga. Intinya sih kita harus belajar pinter manajemen waktu aja sih. Baik. Cilinda kan udah 30 tahun lebih ya Ci ya? Berapa tahun sih? 33 tahun ini. Nah, 33 tahun tuh gimana caranya Ci menjaga supaya jadi apa yang dilakukan gitu supaya bisa eksis selama 33 tahun, kan gak gampang kan jadi pengusaha, apalagi perempuan yang punya keluarga, terus bisa sampai 33 tahun tuh kuncinya apa gitu? Mungkin yang harus digarisbawahi dalam perjalanan hidup saya dan perjalanan karir saya adalah kita tuh harus tekun, sabar, dan fokus. Itu sih sebetulnya. Oke. Nah, tantangannya yang Cici rasain selama 30 tahun ini tuh apa tuh gitu jadi pengusaha tuh? Pasti ya, semua itu ada tantangan. Baik dalam tantangan internal atau eksternal. Kalau internal boleh dikatakan bahwa kita sebagai wanita pasti kan punya tugas-tugas lain selain bekerja, mengurus rumah, mengurus keluarga, terutama anak seperti itu kan. Tapi ya saya pribadi sebagai entrepreneur juga dan sebagai seorang ibu, saya tetap lebih memfokuskan untuk mengurus anak sih sebetulnya. Oh ya, betul. Tapi sepanjang jalan dan sejalan dengan mengurus anak, sebetulnya itu ada semangat lain ya untuk membuat kita jadi lebih semangat juga dalam berusaha. Jadi saya pikir bisa dua-duanya jalan sih, asal kita bisa pandai untuk mengatur waktu. Dan juga menurut saya sih sebenarnya anak-anak kalau melihat seorang ibu yang bekerja, biasanya mereka itu lebih punya kepercayaan diri yang lebih tinggi, punya tanggung jawab yang lebih besar, dan punya rasa untuk berjuang lebih banyak.
Oke, nah itu kan kalau sekarang kita sering dengar orang pada bilang woman empowerment katanya gitu. Nah seperti yang tadi Cici jelasin kan sebenarnya itu woman empowerment ya. Ya, salah satunya. Kalau buat Cici jadi woman empowerment tuh yang seperti itu gitu. Bagaimana kita menunjukkan ke anak kalau kita juga kerja dan berdaya lah ya untuk keluarga gitu. Ada yang lain nggak Cici gitu? Menurut Cici woman empowerment tuh apa gitu? Kalau urusannya dengan internal keluarga ya, saya pikir kita menunjukkan bahwa kita bisa itu sebagai kodrat kita sebagai wanita adalah kita bisa mengatur waktu kita ya juga sebagai pengusaha atau orang yang berkarir, tapi juga harus menunjukkan bahwa sisi wanita kita salah satunya yaitu menurut saya dengan banyak juga perhatian untuk keluarga terutama anak-anak. Karena anak-anak tuh bukannya dia melakukan sesuatu tuh berdasarkan catatan kamu harus begini tidak, tapi dia melihat contoh gitu menurut saya. Ya saya bukan bilang bahwa semua yang saya kerjakan betul, tapi saya berusaha untuk menjadi contoh yang baik. Oke. Thank you. Terima kasih. Ya, Bu Tika sebagai psikolog boleh kasih opini nggak sih seberapa penting perempuan terutama kan kita lagi ngebahas womanpreneur itu untuk punya support system. Oke, jadi opini mengenai perlu atau enggak support system. Iya, seberapa penting gitu. Kalau buatku itu penting banget. Karena support system itu sebenarnya adalah sesuatu yang diperlukan untuk setiap manusia itu coping. Setiap orang tuh butuh temen gitu, butuh support dan lain-lain. Nah, terutama buat perempuan-perempuan, support system itu lebih penting lagi. Tapi support system yang kayak apa? Nah, support system yang penting itu sebenarnya adalah satu, itu berkaitan sama perannya dia sebagai perempuan. Kadang yang keingetan sebagai support system tuh teman-teman dan lain-lain, tapi keluarga juga penting. Jadi untuk kayak pasangan kita untuk understand apa yang kita lakukan dan kemudian apa support yang kita butuhkan itu tuh perlu gitu. Terus yang kedua, yang paling penting banget kalau menurutku ya, apalagi di usia-usia kita gini, itu adalah temen ya. Gitu, kayak komunitas ataupun teman-teman yang dimana kita bisa saling memahami gitu apa-apa aja yang kita rasakan, pain point, apalagi kalau sesama wanita entrepreneur gitu, itu kan juga comes with all the challenge gitu ya. Jadi untuk kayak punya teman-teman yang bisa relate, connect, terus have fun with gitu, itu penting banget. Oke, tadi kan banyak tuh yang udah diwawancara dan bilang memang tantangannya kalau jadi womanpreneur itu adalah anak. Jadi anak, keluarga gitu. Gimana membagi waktu, gimana kita ngerasa cukup ngasih gitu. Aku ngasih waktu untuk keluarga, sementara di sisi lain kan si bisnis tuh nggak bisa ditinggalkan begitu saja gitu. Karena ini yang kita rintis nih. Mungkin juga sebagian orang menemukan dirinya di dalam pekerjaannya. Nah itu gimana tuh Bu? Gimana caranya membagi waktu atau lebih ke gimana caranya supaya kita sebagai perempuan yang berkarir, bekerja, punya usaha itu merasa cukup? Merasa cukup itu kan proses ya, proses dari kita berjalan, tahu hambatannya apa, terus kemudian kita fix along the way. Tapi maksudku kalau misalnya, makanya tadi satu, ketika kita membahas anak gitu ya, ataupun keluarga sebagai challenge-nya, si keluarga itu satu perlu kita punya support system dalam situ. Suami itu perlu ngerti karena bedanya mungkin laki-laki sama perempuan. Saya suka bilangnya kalau laki-laki itu tuh kalau kerja aja. Kalau perempuan biasanya kalau udah punya anak dan lain-lain, kerja tuh kayak udah mikirin anak makannya apa ya, pulang jam berapa ya, gitu. Ini jam berapa ya. Maksudnya dia nggak bisa kayak pergi aja gitu karena dan itu tuh natural gitu di perempuan. Makanya kadang-kadang dia mengambil terlalu banyak tanggung jawab gitu, apalagi ketika dia ngerasa bahwa dia nggak cukup punya punya waktu buat anaknya, akhirnya tuh kayak lebih ngerasa bersalah. Berarti aku harus kompensasi. Not good enough gitu. Not good enough, ngerasa bersalah, terus kemudian do everything untuk anaknya, tapi dia juga capek sebenarnya. Jadi kayak semua serba salah gitu. Makanya dalam konteks-konteks kayak itu, satu, pasangan itu tuh penting gitu. Pasangan sebagai support system itu penting untuk tahu apa sih sebenarnya yang kita kerjain, support apa yang kita butuhkan, dan sebagai pasangan tuh sama-sama understand gak situasinya. Mana yang kayak dia harus step up, mana yang kita juga harus berkorban. Nah itu tuh perlu tahu, itu satu. Yang kedua, untuk setiap perempuan itu kalau buatku yang paling penting value-nya apa. Kita perlu kenal sama diri kita sendiri. Jadi untuk beberapa perempuan ada di usia-usia tertentu tuh mikir bahwa misalnya nih dia selama hidup
nggak pengen ngurusin anak aja gitu, terus tiba-tiba di satu sisi kayak pengen ngapain gitu. Kalau buat saya, even kayak bersama keluarga pun itu panggilan, bisnis juga panggilan dan lain-lain. Cuma kayak apa yang matters buat dia tuh dia harus tahu. Sehingga nggak, hidup tuh nggak yang kayak ini kesini ngerasa bersalah, kesini ngerasa bersalah loh ya. Iya. Nah, ketika misalnya anak itu juga penting, keluarga itu penting, ada time yang memang kita harus dedicate. Keluarga juga bisnis juga sama. Nah, ini panggilan saya gitu, misalnya ini panggilan saya untuk saya berkarya, empowered, ya saya ada waktu untuk di sini gitu. Nah, dia perlu tahu apa yang matters supaya nggak setiap saat guilt trip gitu. Ini matters buat saya apapun yang orang lain omongin gitu. Dan itu perlu jeda. Nah, berarti itu waktu buat diri sendiri tuh yang namanya jeda. Oke, nah sementara kadang-kadang kan orang ya udah jadi ibu, gue udah kerja mesti ngurusin anak ketika kita ngambil waktu untuk diri sendiri malah ngerasa malah enak-enakan sendiri gitu. Exactly. Nah, gimana? Malah semakin banyak peran yang diambil, jeda itu makin penting. Karena kalau enggak, kita nggak bisa connect sama diri kita sendiri. Dan yang disebut dengan jeda, kadang-kadang orang mikirnya healing seminggu, setahun, ataupun kalau enggak nyalon ya, atau apapun lah pampering dan segala macam. Padahal sebenarnya jeda yang dibutuhkan itu nggak harus lama kok, 15 menit sampai 30 menit. Bangun pagi sebelum semuanya bangun, duduk diam sendiri. How am I? Apa yang aku looking forward to gitu. Nah, itu tuh salah satu cara untuk kayak kita bisa connect gitu. Karena ya itu tadi, banyak yang kayak kerja akhirnya ngerasa bersalah banget ke keluarga, atau bahkan ada yang kayak di keluarga terus nggak punya waktu keluar. Jadinya dia ngerasa bahwa kok gue kayak di penjara gitu. Nah, maksudnya apapun pilihannya, apa yang matters gitu buat dianya. Nah, dia perlu tahu gitu, sehingga dia bisa hidup kan. Makanya butuh waktu untuk sendiri sebentar aja gitu ya. Every day. Every day. Baiklah. Dong. Jadi setiap hari sendiri, nggak usah terlalu lama. Bukan yang berarti liburan panjang, tapi waktu jeda sendiri di awal, di saat belum ada siapa-siapa. Dan untuk yang ngerasa banget kayak terikat sana sini dan lain-lain, itu tuh sangat aku bilangnya sangat penting untuk waktu jeda itu kayak punya freedom to do anything. Si badannya tuh perlu tahu bahwa saya punya freedom dalam 15 menit untuk melakukan apapun yang saya mau. Oke, padahal kalau udah jadi ibu mandi aja kan diikutin ya, gitu kan, suka gitu ya. Jadi ini benar-benar jedanya yang benar-benar sendirian banget dan realistis aja, gitu. Oke, harusnya itu bisa dilakukan lah ya, asal kita membagi. Possible lah 15 menit. Cuman kadang-kadang kita kalau misalnya 15 menit itu yang dilakukan ketika sendiri adalah scroll medsos. Yang mana itu kayaknya nggak membantu sih. Yes, tapi maksudnya poinnya kalau misalnya di awal masih mau scroll medsos nggak apa-apa. Scroll medsosnya memang nggak membantu ya secara saintifik pun. Tapi maksudnya the freedom untuk choose saya mau ngelakuin apa. Oke. 15 menit ini saya punya waktu untuk diri sendiri. Saya mau ngelakuin apa? End up-nya mau scrolling atau end up-nya mau minum, end up-nya cuma mau bengong. It's okay. Tapi you have the freedom 15 minutes a day untuk punya waktu. 15 menit sendiri setiap hari. Possible nggak coba? Realistis nggak? Dari 24 jam cuma 15 menit loh. Kalau punya freedom itu dia pasti ngapain? Kita nggak bahas coping mekanismenya itu membantu atau tidak ya, kayak tadi scrolling direkam semua dan lain ya. Kita nggak ngomong itu, tapi maksudnya si kita sendiri sebagai perempuan, sebagai orang yang kayak kemana-mana itu, kita perlu tahu kita punya freedom. Pijet. Jadi ada 15 menit, I can choose whatever I want to do. Itu dulu, baru dari situ, kalau misalnya rasanya udah, pertanyaannya sekarang, dalam 15 menit yang kamu punya, kamu mau melakukan sesuatu yang nourishing atau yang menghancurkannya itu? Wah, itu bisa diambil kalimat terakhirnya. Pertanyaannya dari 15 menit itu, kamu mau melakukan sesuatu yang nourishing atau yang menghancurkan? Udah, itu aja. Kan sama kayak makan ya. Kayak kan kalau misalnya kita nggak ngeh, pasti bawaannya craving yang manis, kayak craving seblak, craving yang gitu-gitulah gitu intinya. Karena kayak nggak kuat si badannya. Tapi begitu kita mindful, saya mau makan sesuatu yang nourishing saya atau yang bikin badan saya makin nggak enak kan gitu. Saya sayang nggak sama diri saya kan, itu poin. Yeay. Itu. Jadi